Iya, elah resmi kali ya. Kayak Resmi kali kita dari Yo. dari 3 cowok yang sering video call malam-malam berbuka baju, akhirnya memulai dengan mengajak orang bicara-bicara yang tidak penting. Salah satunya ini kita undang Ito Teti, baru nanti dulu. Perkenalkan, nama aku Teti. Teti aja ya. Teti Sari Jayani. Aku tinggal, orang tua tinggal di Medan, dan aku stay di Prancis, di Colet, Prancis. Kotanya Colet. Halo. Halo itu. Panggilnya apa nih? Miss aja lah ya, karena kan luar negeri kan. Miss aja lah kita panggil ya, enak. Asik. Gak usah lah. Madam. Prancis, madam. Oh, madam. Jadi kan kemarin kan lihat di Instagramnya apa ya kemarin ya, Putra Putri Batak. Ya, Mas ini kan ngepoi gitu kan. Iya, itu ini kan aktif juga, selebgram juga lah bisa dibilangnya kan. Followernya banyak ya? Iya, lumayan kan suami. Ibu cuma. Lumayan lihat lah, lumayan tapi untuk kan mengangkat ini kita, pansus kita. Waduh. Setelah lihat ini kan ada suaminya sama anaknya kok masih bangga dengan Batak gitu kan, jadi enak juga diangkat untuk podcast kita gitu. Ya mana ya kan, sama-sama orang Medan lagi ya kan. Iya benar. Ya, terus kan aku penasaran tuh gimana sih kok pacaran sama orang bule ya kan. Mana tahu aku jumpa dengan orang bule, orang Zimbabwe kan. Jauh kali. Kok bisa kenal orang Zimbabwe kok? Gimana tahu tiba-tiba kenalan sama jalan-jalan kan. Iya. Ketemu di Danau Toba kan, siapa tahu dia lagi. Jumpa Danau Toba. Aku kan juga pengen tahu juga itu ini gimana sih kenalnya, terus gimana prosesnya, apakah sulit kah gitu. Oke. Banyak juga kan banyak nanti pertanyaan semua orang Batak kan, gimana kalau nikah sama bule kan kita masih banyak perdebatan gitu ya kan. Bisa aja nih Vea. Iya, waduh. Mungkin tips jadi juga ya kan bagi kita kan. Iya, jadi tips juga kan bagi kita. Kayak kau kan lagi kenalan sama orang Somalia kan. Bisa juga nanti. Iya, kok bisa tahu? Bisa tahu sih. Ya. Kan Somalia kan lagi proses negara kelaparan kan. Waduh. Udah, aja lah kita ya. Itu ini nggak jadi ngomong ya. Iya. Udah jadi warga Prancis atau masih Indonesia? Masih tetap itulah. Oh, gitu ya? Kalau mau jadi cara mereka itu agak susah toh. Terus masih agak panjang jam. Kayak Indonesia juga kan, mau jadi warga negara Indonesia kan harus 5 tahun dulu sama harus ngerti undang-undang sama lagu Indonesia Raya kan? Pancasila. Berarti kalau aku tahu lagu Prancis udah bisa jadi warga negara Prancis aku gitu. Tukang sampahnya dulu bisa lah, Wak. Jadi tukang sampah dulu lah. Itu ini mau ngomong lah. Oke, lanjut itu. Terus kan toh sama abang itu berapa lama ya kenalannya sampai menikah gitu? Awal aku kenalan sama suami itu bulan Januari tahun 2019, pertengahan Januari. Itu lewat dating online. Pakai ini medsos ya? Ya, lewat dating medsos online. Apa toh? Mana tahu aku kan bisa download. Nama dating online-nya International Cupid. International Cupid. Iya. Bentar ya, aku download. Bentar aku download dulu ya. Download dulu ya, bentar ya. Nggak ada. Itu terus kami kenal chat dari situ cuma 2 hari baru pindah ke WhatsApp. Karena kemarin suami itu kan dating online-nya itu berbayar. Jadi kebetulan suami itu kan bayar, akunya enggak. Jadi kalau orang yang berbayar kita bisa bebas chattingan. Jadi aku chattingan sama dia itu 2 hari di situ, terus pindah ke WhatsApp gitu. Gitu kami intens chattingan di WhatsApp. Dia terus ngasih kabar gitu. Dan mau datang ke ini bulan akhir bulan 3 karena dia punya cuti 1 minggu. Itu. Datanglah di 16 ya. Datang dia ke Indonesia? Iya. Ke Mickey Holiday? Aku ajak ke Danau Toba. Kirain ke Mickey Holiday. Berarti harus bermodalkan bahasa Inggris juga ya?
Iya, kalau untuk bahasa Inggris kan gimana kita mau komunikasi kan, toh. Cuman aku itu nggak terlalu bisa pasti kali bahasa Inggris. Sampai sekarang juga aku kalau nggak ngerti, aku buka Google Translate kok. Berapa lama tuh setelah itu pacaran? Setelah itu udah bulan 3 kemarin dia datang lagi tuh bulan 7, awal bulan 7. Nah, pertama kali jumpa di mana tadi tuh? Di dating online. Enggak Yang datang maksudnya rumah. setelah di Indonesia. Oh, Ketemu setelah Mesir, ini ini aku Sama nginap di rumah. Jadi aku bilang, udah aku nanti ngomong sama orang tua bapak aku, boleh nggak nginep di sini di rumah gitu. Jadi aku ngomong sama bapak, Pak, teman aku ada tuh dari Prancis mau nginep di sini. Bapak mau rencana mau nginep di sini. Bapak mau ngizini nginep di sini atau dia di hotel aku jumpai gitu. Ya udah nginep di sini aja. Kayak gitu. Lebih aman ya. Terbuka ya. Lebih aman. Buka. Iya benar. Orang Jadi, tua Batak mikir hotel kan, Maruao. setelah pacaran ada diajari bahasa Batak juga nggak sih, Pak? Setelah menikah, ya suami. Setelah menikah. Suami masih ya bilang holong nirohaku tuh horat. Lagu. Saya tahu tuh lagu jatuh. Aku tahunya lagu apa? Si Borong-Borong. Si baru. Lagu kok si borong-borong? Si borong-borong itu lokasi. Iya, yang lagu si Borong-Borong itu. Lagi terus. Nggak tahu. Kacau. Dari tahu pribadi ini sendiri kan, bisa yakin mau nikah sama suami sekarang itu apa tuh, Pak? Kalau dari aku sih tuh, aku nggak tahu ya awalnya itu dia pertama kali datang kan udah tinggal di rumah seminggu. Jadi aku udah pantau. Tapi pas dia udah pulang gitu, ya tetap aja gini tuh toh, nggak mungkin tuh bule suka sama aku, nggak mungkin gitu kan. Dia dalam hati tuh bilangnya tuh nggak mungkin aja gitu. Dia mau datang juga aku, ya aja udah. Kalau datang, kalau enggak gitu. Jadi pas dia bilang udah pulang, seminggu lagi dia bilangnya aku bulan 7 datang lagi ya, jalan lagi kata dia kayak gitu. Baru tadi yang ngungkapin aku kenapa tujuannya itu bulan depan datang gitu. Oh, langsung lamar gitu bulan 7 datang? Iya, dia mau lamar. Cuman karena aku udah keburu bilang datangnya ke Malaysia, jadi dia ngucapi dari WhatsApp gitu. Jadi aku ini serius mau beneran, aku bilang. Iya, aku serius gitu. Dia terus nanya kayak mana proses Batak itu, kayak mana resepsi Batak mana tuh. Jadi pas aku bilang lah, ya Batak itu ada gini-gini, ada sinamotnya, ada apa. Jadi dia nanya sinamot itu apa? Ya kayak gini ya toh ya. Kan kita tuh sinamot tahu itu kayak mahar. Batak dibeli gitu kan, mahar. Iya. Bilang itu duitnya nanti untuk kayak beli aku, memang sih kasar sih ngomongnya. Makanya dia marah. Kok kan bukan barang. Itu rata-rata kayak gitu sih bule. Kok kan bukan barang, kenapa dibeli? Ya, jadi sekarang tuh sinamot itu kayak dia bilangnya itu hadiah. Hadiah untuk orang tua, jadinya gitulah. Yes, pas juga sih apa yang dibilangnya. Iya, benar-benar toh. Terus dari situ dia dari bulan 4 dia bilang mau datang bulan 7, kami ngurus semua proses. Aku jelasi juga selama hampir 1 bulan, aku jelasi kayak mana Batak itu. Baru aku ngomong sama orang tua. Ngomong sama orang Batak, Bapak, Pak, kayak mana nih? Dia ngelamar gitu, dia mau nikah. Ya udah, nggak apa-apa kalau kau memang bahagia, suka sama dia, cocok. Ya Bapak senang juga gitu. Bapak juga nengok dia tuh nggak terlalu aneh-aneh tingkahnya. Dan selama gini toh, selama kami chattingan intens dalam WhatsApp, dia juga video call setiap hari. Dia itu nggak ada menunjukkan hal-hal yang aneh. Ini dia nggak ada pure. Dia mau sama keluarganya juga visi, kenali keluarga semua kayak gitu. Makanya itu aku ya. Berarti kelihatannya itu ini ya kayak serius gitu ya. Bukan hanya bukan kayak kami yang fuckboy gitu ya.
Siapa? Klan fuckboy, klan 2. Kau Enggak klan dua cocok aja enggak lah. kalian Enggak lah. fuckboy. Klan Tak 2 cocok pula, enggak enggak. cocok. Enggak Berarti cocok tak- itu. Berarti kan Tok, dari proses pacaran ke nikah itu berapa lama Tok jadinya Tok? Dari proses pacaran, kami tuh pacaran nggak lama. Pas kenalan 2 minggu, aku rasa 2 minggu tuh. Dia kirim bunga kan untuk mengungkap perasaannya. Iya. Ke Medan, Iya. kirimnya ke rumah gitu. Wih. Ih, baru dibilang dia udah ngungkapin kayak gitu, udah situ resmi pacaran sih kami. Udah Itu sebulan ya? Ada sebulan Tok? nggak ada sebulan tok, 2 minggu Ada dari sebulannya. itu cuma sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu, hampir 2 minggu deh. Sebelum ulang tahun aku tuh, ulang tahun aku kan akhir bulan 1. Jadi sebelum ulang tahun aku kami udah jadian. Cuma 8 bulan dari pacaran sampai menikah. Nggak lama sih. Iya. Hmm. Aku sih Iya, kalau udah Iya. jodoh sih nggak ada yang tahu sih. Iya, aku sih senangnya orang bule itu to the point dia. Bagus Iya. gitu. Mereka tuh nggak neko-neko sih. Tapi sebelumnya dia sebelum kenal itu dia pernah ke Indonesia nggak? Kayak kenapa tiba-tiba dia kayak semacam tertarik gitu ya sama budayanya juga gitu ya, kayak dia mau tahu, pengen tahu soal Batak, yang nanya ke itu gitu. Tapi sebelum dijawab kan, Hmm. seperti kayak kita suka cewek kan, kita pengen tahu juga tentang dia, tentang kultur dia. Seperti itu juga sih menurut aku. Gimana gitu Tok? Iya, kebetulan suami aku tuh memang pecinta suka budaya Asia, sedangkan kakak ipar aku suka Jepang. Dia memang suka semua beda culture, beda budaya dia suka. Asian taste Iya. lah ya, Asian taste. Memang Iya. ya. Kalau aku sih, Oke. kalau kau tahu apa tuh? Aku lebih ke suka orang Indonesia saja, karena orang Indonesia aja banyak nolak aku, apalagi orang luar negeri. Enggak mau nanya aku. Udah mau nanya lanjut aku. Pak. Usah. Oh, lanjut oke. Nggak usah. Gak penting juga tuh. Gak penting kau. Kau banyak kali cerita sedihmu. Aduh, Tuhan. Kalau dari keluarga sendiri ada nggak yang nikah sama orang luar gitu? Kalau dari keluarga inti aku ini toh belum ada, cuma baru aku. Cuman kalau misalnya opung aku nih yang baru Simanjunta punya adik kan. Jadi anaknya itu kayak dia ponaan opung aku lah, nikah sama orang Belanda. Was-was nggak Tok gini? Seandainya kan, itu nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba langsung dibawa suami keluar negeri. Nah, Apakah ada was-was apa sih yang terjadi di sana nanti gitu? Padahal kita kan belum fasih kali bahasa asing kan. Terus gimana nih? Langsung di pikiran itu langsung gimana ya? Takut gitu. kalau aku sendiri ada toh. Ini aku nggak pernah kemana-mana. Sementara ke Jakarta aja aku yang pertama kali naik pesawat itu pas ngurus dokumen gitu. Pas udah ngurus dokumen, aku orangnya paling jauh itu main-main ke Pekanbaru doang. Iya. Nggak pernah kemana-mana. Kalau aku ke Sembahe sih. Aku nggak pernah dalam pikiran tuh nggak pernah takut. Kayak mana ya di sana ya? Lebih ke excited sih toh. Kalau aku sih. Tapi Tok ada juga yang buat aku penasaran Tok. Betul nggak ya? Orang bule itu romantis. Romantisnya itu contoh kan kita sehari-hari gitu kan. Dia nggak mau nanya kabar kita dalam seharian gitu. Dia nanya kabar ya malam aja gitu. Jadi lebih rindunya lebih dapat gitu. Benar. Bule Benar gitu ya? lama kenal sama suamiku, dia nggak pernah nanya udah makan. Setiap detik gitu kan. Kayak orang kita kan, apalagi Iya kita benar. udah makan, lagi ngapain, nggak pernah. Dia Iya, cuma kan? call ngapain aja satu harian ini gitu. Iya karena aku kan Tok, pengalaman juga orang Indonesia itu kan kalau pacaran harus tanya udah makan tiap hari seharian gitu. Pernah ngechat gini nggak dia? Pernah ngechat leh kenal nggak? Leh kenal nggak gitu? Nggak ada. Iya, makanya aku nggak ada gitu. dengar orang bule kan lebih romantis karena itu, karena dia dari pagi sampai malam itu nggak mau nanya kabar, jadi malamnya aja karena di situ waktu senggang gitu. Jadi Ya, orang kangennya itu dapat, betul nggak itu? Betul ya? Benar. Kalau aku lama pacaran sama suami kayak gitu dia nanti telepon udah satu harian, ngapain aja satu harian ini di rumah aja. Iya gitu. Aku ada pengalaman gitu juga sih Tok. Makan apa? Nggak pernah nanya.
Iya. Berarti mantan si Reston dulu itu kayak gitu ya? Berarti keturunan bule ya? Saking nggak mau ngecatnya ya? Kalau itu karena nggak peduli 2 hari tuh. kemudian. Itu kan Itu nama karena nggak peduli. peduli. Memang nggak peduli berarti. Iya, oke lanjut. Beda tipis ya sifat begitu. Nggak peduli kan. Kenapa kita jadi dengar cerita ini si Reston ya? Kelihatan cerita. Mau tanya lagi lah ke itu ini. Bedanya apa sih Cok, antara cowok lokal sama cowok bule? Yang bedakan itu apa tuh? Apa karena besar hatinya? Waduh. Dia ke ini sih, kalau misalnya cewek ke cowok Indo sama cowok bule gitu, ini pengalaman aku ya, Tok. Sepengalaman aku ya. Kalau aku lihat suami aku tuh dia lebih open minded. Ya. Kebanyakan orang sana gitu ya. Menghargai, dia level menghargai orang itu besar ya kalau aku bilang tuh. Istilahnya dia nggak mau mengharuskan harus aku gitu. Istilahnya kau harus ngikuti aku. Mereka nggak kayak gitu. Kebetulan aku ketemu mantan aku yang 360 derajat beda sama suami aku. Dia terlalu kayak mengekang. Posesif. Iya, posesif. Dia posesif, cemburuan. Jadi bertolak belakang gitu. Ya putusin aja kayak gitu. Ya udah lama, udah jadi mantan. Udah putus. Udah menikah ya. Udah kawin, udah nikah juga itu. Karena kan menurut aku kan orang Batak sama orang Indonesia itu orang sama seperti memegang pasir. Jadi kalau orang Indonesia itu seperti pasir tuh dipegangnya erat, jadi banyak berjatuhan gitu. Ya, kalau orang bule itu pasirnya digenggam aja, nggak dipegang kali gitu. Enggak, dekat kami pasir pakai gayung. Apa? Ini pengandai ya. Asbak dukun. Asbak dukun bentuknya gimana, Ton? Gini. Kerang, Ada rokok-rokoknya. Iya, kerang, ada tuyulnya dalamnya. Kerang. Terus kata dukunnya ada isinya ini katanya. Dan bule tuh kalau mau ngapa-ngapain dia bilang gini, tolong ambil ini tuh, tolong. Baru setelah itu terima kasih. Selalu bilang kayak gitu. Menghargainya tuh levelnya tinggi sih kalau aku bilang. Ya. Apa karena baru nikah toh? Apa karena baru nikah atau enggak toh? Reston lambe turah kali mulutnya. Ya kan biasa kan kalau baru-baru nikah kan romantis sekali, nanti udah 5 tahun. Ya lama kali diambil gitu. Aku mau bilang sesuatu nih. Tolong Reston lift. Tolong lift. Terima kasih. Tolong lift. Terima kasih. Sopan kali dong. Ngusirnya. Nah, suami sampai sekarang dia tetap sama, nggak ada bedanya. Kan ada beda berubah, kali. ya? Dia beda dari PC itu beda sama aslinya. Pasti ada gitu orang. Ini enggak kok, tetap sama. Tapi sejauh ini masih masih romantis ya, atau masih masih sering ucapin terima kasih gitu ya. Mungkin memang ke karakternya dia kayak gitu sih kayaknya. Karakter dia memang romantis ya orangnya toh. Bukan karena orang Prancis itu romantis sih. Iya sih. Minum champagne, dansa. Iya. Karena kan yang sering ini kan yang ada menara itu kan? Ya, Menara Eiffel. Monas. Suset. Bukan. Apa? Menara Sutet. Oh, itu Tesla. Itu Tesla dong. Ini di Medan juga ada nih. Menara Eiffel yang ada filmnya itu, Eiffel I'm in Love. Kalau tipe suami atau orang-orang luar gitu, mereka tuh kayak cowok Indo yang bucin gitu nggak? Bucin, iya suami aku bucin, kayak tipe bucin. Kalau nggak bucin toh dia itu nggak kayak mau nyamperin gitu, nggak mungkin mau nyamperin jauh kali. Tiket nggak semurah kan? Iya. Satu motor. Iya, tiketnya mahal itu. Iya benar. Terus sih aku bilang level bucin sih kalau kayak gitu. Sampai 10 nyamperin kali beda. pulang balik buat showroom dia. Setahun 3 kali. Open credit tuh ya. Open credit motor ya. Iya, Tipe bucin juga gitu ya. Iya. Mereka tuh kayak mau gimana sih supaya pasangannya itu bahagia. Mereka ke situ sih. Dan mereka tuh nggak akan mau kayak
cari-cari masalah sih. Soalnya mantan aku kayak gitu, selalu cari masalah tuh, Pak. Supaya ada bahan bertengkar. Enggak, kalau nyari-nyari masalah gitu memang dia lagi selingkuh. Jadi nyari masalah biar ke pasangan barunya. Reston Itu tau sih kali ya? menurut aku. Reston tau Karena kali dia ya? pernah Kan selingkuh. Dia pernah selingkuh. Jadi gitu, dia tahu caranya. Tahu ciri-cirinya ya? Iya, dia tahu. Biasa kayak gitu juga wanita atau pria. Biasanya kalau udah selingkuh dia cari masalah biar ke selingkuhannya. Waduh. Ini enggak lagi. Kami nggak gitu, Tom. Enggak, Kami iya. gitu. Aku. Tahu aja gitu. Iya, kau aja pacaran seumur hidup kau sekali ya, nggak dapat lah kau ininya. Jangan Pengalamannya. dikasih tahu. Sombong kali Pak Boy Medan ini. Tipe-tipe teman tuh gitu tuh. Kalau teman baru berkenalan baik-baik, ya kan. Kalau udah ke teman lama, udah buru-buru dikeluarin. Tapi suami sendiri, maaf nih Dok, ada tim nggak kayak dikasih marga gitu kan? Ada istilahnya semua akan batak pada waktunya gitu. Bapak aku tuh Batak kali, istilahnya dia Batak kali. jadi mengadatinya full, bikin marganya juga full dia. Oh, menikahnya di sini di Indonesia. Ya. Di Marelan. Oh, di Marelan. Kok kita nggak tahu ya, Pak? Emang kita baru kenal ini. Iya, Bang. Tidak Ini baru baru nikah kita diundang, Pak, makan gratis. Kayak anak kosan gua, Pak. Kayak anak kosan. Marga apa dikasih? Sianturi. Kayak itu. Oh, Sianturi. Oh, Iya. sama lah, Tok. Dari Sama, berarti sama. tulang gitu. Namboru ya? Ya, dia pariban lah jadinya. Pariban, jadi dibuat Iya. jadi kayak pariban gitu deh. Ya benar. Marga dibikin marga di Siantar. Bikin marganya Kok jauh kali, Tok? Medan nggak bisa, Karena Tok? bau aku di sana, situ. baunya di sana. Oh, Nah. Diangkat jadi anak baunya lah dia gitu kan toh. berat juga lah kan orang bule kan besar-besar badannya diangkat lagi kan. Enggak gitu diartikan dong. Dia enggak Oh, enggak gitu ya? diartikan. Oh. Oh, tahe. Tolong Reston lift dari chat tolong kasih. Masih dikasih kesempatan do ya. Oh, berarti jadi kan dikasih lah itu dikasih marga Centauri ya. Ya, Sianturi. Sama Jadi kan, makanya. Sama siapa, Ton? lagi tante? Sama siapa marga sama? Tetangga. Aduh, tetangga. Bisa ya Cayono. Iya. Jadi Kak, kan udah ketemu sama mertuanya nih. Udah jumpa sama mertua kan di sana. Mertua bule itu care atau enggak sih, Kak? Care. Care ya? Oke. Maksudmu Udah, dong care mau aja. bilang Next pertanyaannya, mertua Kak, udah care. enggak, maksudmu mau bilang mertua orang Batak itu enggak care gitu. Enggak gitu dong. Ini diupload, jangan Iya. gitu. Ini diupload. Kalau ada piring di nanti wastafel, didengar. enggak ada otakmu cuci itu ya. Ini didengar loh, nanti didengar. Aduh kacau kali. Jangan buka kali. Nanti didengar, kambing. Aduh. Ayo jangan goblok. Oh jadi care ya. Oh bagus lah. Kayaknya aku cari bule. Cowok bule. Cewek dong, cewek dong. Makanya aku mau nginstal juga itu Indonesia Kupet. Apa tadi? Internasional. Internasional Cube ya. Ya, Cupid. Ini Tapi kan kalau kukira kan yang kayak gitu-gitu nggak ini apa namanya bohongan, maksudnya robot yang balas itu kirain ya, karena kan Tapi banyak scammer di situ, banyak kali scammer. apa tuh scammer yang main ini ya main game Itu gamers. itu gamers. Oh berarti scammer itu yang apa kalau kita ke apa namanya Indomaret kalau mau Scanner. ya? Apa tuh scammer? itu yang kalau berdua orang di dalam scammer. Itu Itu scammer. kamar. Aduh jauh kali, Wak. Itu penipuan kayak gitu. Mungkin kayak di kita itu mama minta pulsa. Kayak dekat kita mama minta pulsa. Kalau model Iya. itu dia kayak bilang cinta-cinta gitu cepat kali, terus dia bilangnya mau kirim-kirim barang kayak iPhone, kayak ini ya aku kasih tahu juga. Jadi aku mau ngasih tahu, mana tahu cewek-cewek di luar sana ketemu bule yang dari dating online
mau kasih barang kayak tas, baju, iPhone, sampai emas, sampai duit sekepok, itu nggak ada. Bule nggak mau kayak gitu. Bule itu nggak mau. Bule itu serius, menuju serius. Kalau bule itu menuju serius, dia bakal datang ketemu cewek itu. Bukan iming-iming ya, berarti tipe mereka itu. Jadi itu aku bikin kalau aku sih bikinnya itu keseriusan bule itu 50%. Jadi kalau waktu dia datang, tinggal 50% lagi gitu kita meyakinkan dia gitu. Buat cewek-cewek yang nonton yang lagi didekatin sama orang luar, kalau cowok itu kirim barang, pastikan kalian nggak bayar cukainya lagi. Bayar cukai pasti kok, cuman barangnya nyampe ke rumah. Oh dibayar cukai, tapi barangnya sampai ke rumah. Iya, dan itu kurirnya langsung datang ngasih barang dan langsung ngasih kertas. Mbak, ini loh cukainya segini harus dibayar gitu. Berarti barangnya harus sudah ada kita nampak dulu ya. Baru bayar. Tetap bayar cukai toh. Harus tetap bayar cukai. Tapi itu sendiri selama di sana ngalamin culture shock nggak gitu kayak? Ya. Itu kan aku lihat itu kan di sebelah kiri kayak ada pemanas gitu kan. Sedangkan di Iya. Heater, namanya heater heater kan? Ada 2 tuh. Tuh satu lagi tuh. Di rumah udah gosok. Tua laki-laki masang satu lagi. Kedinginan karena itu kedinginan gitu ya? Ya. Nggak sanggup Kemarin gitu ya? Di rumahku pakai gitu, udahlah. Panggang lah, hitam langsung, gosong. Kalau di rumah aku nggak ada pemanas lagi, memang panas, nggak ada kipas, nggak ada apa. Memang langit-langit kalian juga nggak ada masalahnya. Langit-langit rumah kalian juga nggak ada. Nggak, aku lagi di jalan raya nih ya. Aduh. Tapi kan orang Prancis pintar-pintar loh. Dalam apa? Karena tukang sampahnya udah bisa bahasa Prancis loh. Iya, sini aja. Kopi good day. Di sini aja S1 belum bisa bahasa Prancis. Aku mau nanya. Apa tuh? Oh iya, apa tuh? Itu di jalan raya Prancis ada tikus-tikus mati gitu nggak kayak di Indonesia gitu? Nggak ada ya? Ada toh di sini. Nggak ada ya? Tikus-tikus mati di jalan gitu nggak ada ya? Nggak. Sampah aja di sini nggak ada toh. Nggak ada. Tapi toh di sana kena dampak juga nggak apa virus COVID-19? Kena dampak toh. Di sini kena dampak, cuma kalau di daerah kayak kota kami Cholet ini, kemarin kami di zona kuning ke hijau. Jadi yang zona merah itu di Paris sama daerah sekitar dikit dari situ. Berarti di Cholet masih aman lah, Cholet ya? Iya. Nah sekarang kami udah zona hijau. Terus kayak setir mobil juga di sebelah kiri kan. Kadang aku suka salah itu kalau naik bawa mobil itu ya. Apa tak? Nyetir sendiri juga di sana? Enggak, aku nggak bisa nyetir toh. Naik mobil aja mabuk. Oh iya. Waduh. Sama kayak Si Reston. Reston. Tuduhan orang nih. Tuduhan orang. Naik beca. Nggak bisa. Nggak bisa jadi orang kaya toh. Si Reston naik beca. Turun beca, muntah-muntah. Kenapa tuh? Memang lagi demam, Mas. Lagi demam. Si Doan naik beca kan, turun beca, nggak turun dia yang bawa. Ya, profesi memang. Aku drivernya. Minum-minum alkohol gitu, asal ada tamu pasti namanya, aduh aku lupa sih namanya. Kayak sempian gitu ya? Anggur merah ya? Iya, orang tua. Anggur merah orang tua itu. Enggak lah. Sama sih, karena kayaknya di luar negeri memang minum alkohol. Kayak yang film Korea juga kan sering minum alkohol, yang film Korea The Couple of Merit. Gitulah pokoknya. Ya Tuhan. Drakor dia, Pak. Oh, tontonannya drakor. The World of Merit. Kan sering minum alkohol. Kami juga kalau di rumah makan lontong minumnya wine. Iya. Nggak keselak itu, Pak. Habis minum muntah-muntah. Dikerok kan. Masuk angin ya. Yang nggak habis pikirnya itu kan memperkenalkan budaya itu, padahal itu ini bahasa Inggrisnya belum sampai 100% ya kan. Apa nggak penting buka Google Translate langsung nih? Kalau ada cinta Ton, jangan kan Google Translate.
Udah seberangi tuh. Wih, Andri. Kalah lah, Andri. kau aja Dia diselingkuhin. nggak pernah aja. pacaran. Anjir. Kenapa iya, bawa ternyata aku diselingkuh? Iya juga ya, si Andre kan menyeberang pulau juga demi cinta walaupun kena selingkuh. Itu sial kali memang sih hidup. Menyeberangi, kalau itu kan menyeberangi negara kan India, menyeberangi pulau. Cuma setelah ke Jakarta ternyata baru tahu pacarnya selingkuh gitu. Gak Sampai apa-apa bah- toh. Kerja yang lebih baik lagi. Asik. Nggak Amin. Sama itu Andre install tadi International Cube. Nanti dapatnya kalian juga nya. Kalian install. Oke. Itu sih sangat bermanfaat kali ya ngomong sama itu ya, banyak pelajaran Iyalah. Hari ini Tentang- banyak pelajaran kita. tentang penipuan, tentang Nah, mitos, bagaimana kenal dengan bule juga ya kan. Siapa tahu nanti kan Reston dapat cowok bule. Amin. Cewek. Oh, cewek bule. Kalau aku sih yang Indonesia aja sih. asik. Baru apa, Ton? Udah ada, Ton. Yang Indonesia aja tak dapat apalagi bule awak. Kalau aku yang penting mau lah. Apalagi Ya. cewek. Kalau bule nggak mandang fisik sih. Kan kalau kayak kita kan kadang, Lah, apalagi emangnya cowok kan. enggak? Itu ngomongnya gitu kan, gak mandang fisik. Berarti dia udah memandang kita jelek. Bukan toh, kayak misalnya gimana ya dibilangnya. Ada juga kayak cowok Indo juga bilang kurang cantik, kurang gini, kebanyakan ngebully gitu. Kalau Iya sih. bule nggak sih toh, dia nggak mandang-mandang Mereka- fisik. Main di hati berarti ya. Iya, orang tuh kalau nyaman ya udah gitu. Oh iya, kenyamanan juga paling penting sama mereka sih. Gak dikekang, gak ditekan kan gitu. Ceweknya enggak, Pengalaman kali ya yang dikekang ya. medsosmu gak diminta passwordnya sama cewekmu. Ini toh aku sampai sekarang kami nggak pernah tahu tuh dari aku awal kenal suami aku sampai sekarang sampai nikah sampai sama. Suamiku nggak pernah tahu apa password Instagram, Facebook gitu. Dia nggak pernah nanya. Mantap. Berarti memang benar-benar open minded. Iya, dia nggak pernah nanya. Sampai sekarang juga. Kadang dia cuma nengok aja gitu kan. Lagian dia memang nggak ngerti juga kan apa ininya. Cuma kan kalau orang yang cemburuan pasti berbagai cara. Istilahnya aku translate aja, ya kan? Dia enggak. Dari kami kenalan sampai kami LDR nggak pernah minta. Ya, Berpeluang lah buat si Andri bisa selingkuh. Oke, itulah toh perbincangan kita tentang bagaimana proses mendapat suami bule. Terima kasih banyak ya buat ya. Banyak Sama-sama. Infonya. Kau lihat ya itu. Makanya tuh kirim Sama salam sama keluarga. suaminya. Ya, kirim salam sama Suaminya. keluarga. Belum keluarga. sama lain itu tuh ya. Dadah. Ya, Terima bukan cuma kasih. pria. Bahasa Prancisnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Ersi. Danke. Hersi. Hersi. Belanda. Merci ya. Hersi Ya, toh. Merci. Oke, thank you. Dadah. Ya.